Shalom saudara-saudara dan teman-teman sekalian, bertemu lagi di Pesan Tuhan untuk kita semua. Pesan Tuhan untuk kita semua saat ini berbicara tentang kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Kekuatan dan pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 berkata demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatan dan pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Ketika kita mengalami situasi keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita bisa untuk bangkit, justru di saat itulah kesempatan kita untuk mendekat kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, dan sujud di dalam hadiratnya, dan kita berkata, Lord, ini hidupku. Tuhan, ini aku. Tuhan, aku sedang tidak baik-baik saja. Tuhan, aku sedang capek. Tuhan, aku sedang lemah. Tuhan, aku sedang tidak bisa untuk bangkit. Dan ketika kita jujur di hadapan Tuhan, Tuhan bukan Tuhan yang langsung menuduh dan bukan Tuhan yang langsung intimidasi kita, tapi Dia adalah Tuhan yang akan merangkul kita. Dia adalah Tuhan yang akan memeluk kita. Dia akan berkata, sini anakku, kamu sedang capek, kamu sedang lelah, kemarilah, kesinilah, datanglah kepadaku. Semua yang telah sudah, kemarilah, datanglah, aku akan memberikan kamu kelegaan. Ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi seseorang yang lelah, bagi seseorang yang mau menambah semangatnya. Kita harus datang dan mendekat kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber kekuatan kita, sebab Dia adalah sumber pengharapan kita, sebab di dalam Tuhanlah kekuatan dan pengharapan kita, sebab di dalam Tuhanlah kita bisa berkata terima kasih, sebab di dalam Tuhanlah kita bisa bersyukur, sebab di dalam Tuhanlah kita bisa bangkit sekalipun keadaan sekitar kita belum membaik. So teman-teman, saudara-saudara dan teman-teman sekalian, Tuhan rindu dan Tuhan mau memberikan sebuah kekuatan dan pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Tugas kita saat ini, tindakan kita saat ini adalah mendekatlah kepada Dia, dan akuilah apa yang perlu kita akui, dan jujurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan mengkehendaki orang-orang yang jujur kepadanya, sebab orang-orang yang jujur selalu Tuhan rangkul, orang-orang yang jujur Tuhan selalu memeluk mereka, sebab Tuhan tahu apa yang mereka alami. Bahkan sebelum kita sampaikan sesuatu kepada Tuhan pun Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan ingin berbicara kepada kita anak-anaknya, untuk kita berkomunikasi sekalipun Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu apa yang kita alami, tapi Tuhan mau juga. Dia adalah seperti seorang bapa, seorang ayah yang mau anaknya itu ceritakan sesuatu kepada bapa, apa yang dialami hari-hari ini, apa yang dihadapi di hari ini, apa yang anaknya sedang strugglekan saat-saat ini. Sehingga dia Bapa yang akan mengetahui, sekalipun dia Allah yang sudah memang tahu apa yang kita hadapi, tapi Dia mau berkomunikasi dengan cara kita jujur dan dengan cara kita menceritakan sesuatu apa yang kita mau ceritakan kepada Tuhan. Dalam poin yang pertama adalah jika kita lelah, carilah Tuhan. Jika kita lelah, carilah Tuhan, sebab Tuhan tidak akan pernah menolak kita ketika kita mencari Dia. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kata firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 berkata, marilah semuanya kepada Tuhan yang letih lesu dan berbeban berat. Yang letih lesu artinya yang sedang tidak baik-baik saja, yang sedang capek, yang sedang tidak berdaya sama sekali. Tuhan berkata, kemarilah, datanglah, ayo ke sini, ayo ke sini. Bagaimana cara kita datang kepada Tuhan? Dengan cara kita masuk dalam hadiratnya. Kita gunakan waktu-waktu khusus untuk kita masuk dalam hadiratnya. Di saat kita benar-benar sudah tidak sanggup lagi, jangan tunggu sampai kita benar-benar jatuh baru kita datang kepada Tuhan. Bahkan sebelum kita mengalami kejatuhan pun, bahkan di saat sebelum kita mengalami di titik terendah pun, kita memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang pribadi. Sebab hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang pribadi, yang artinya mau suka maupun duka, kita tetap datang kepada Tuhan tanpa terkecuali. So teman-teman, saudara-saudara, teman-teman sekalian, Tuhan berkati.
Tuhan mau dan Tuhan mau memberikan kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kita. Tapi maukah kita saat ini untuk mendekat kepadanya? Karena kekuatan itu hanya di dalam Dia, pengharapan itu hanya di dalam Dia. Kita tidak bisa hanya sekedar meminta tanpa kita mau mendekat. Bahkan ketika kita meminta pun kita perlu mendekatkan. Kita perlu merasakan bahwa kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan hadir. Artinya kita mendekat. Nah, jadi kita perlu mendekat kepada Tuhan untuk kita bisa mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Kita bisa mendapatkan kekuatan dan pengharapan di luar Tuhan, bisa. Tapi semua itu hanyalah sementara, dan semua itu hanyalah membuat kita semakin capek, semakin frustasi, semakin down, dan semakin membuat kita sudah tidak lagi mempunyai pengharapan dengan apa-apa lagi. Karena apa? Karena kita salah memilih untuk tempat mencari kekuatan dan pengharapan. Sebab pengharapan dan kekuatan kita sejatinya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Dalam poin kedua berkata, sebab Tuhan adalah sumbernya. Sebab Tuhan adalah sumber segala sesuatunya, teman-teman. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 berkata demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab Tuhan adalah sumbernya. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 berkata Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebab penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah kubu pertahanan kita. Tuhan adalah tempat kita berseru, meminta, memohon, meminta kekuatan, minta pengharapan baru, meminta sesuatu hal yang kita perlukan dan kita butuhkan. Tuhanlah sumber dari segala sesuatunya. Karena itu kita perlu mendekat kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Milikilah hubungan dengan Tuhan secara pribadi, agar kita tidak terus-menerus terintimidasi dengan hal-hal yang terus intimidasi kita bahwa kita tidak layak dan tidak pantas. Sebab ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, sekalipun kita mendapatkan intimidasi, merasa tidak layak dan tidak pantas, tapi kita kenal Dia. Seseorang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, artinya dia mengenal siapa yang dia sembah, siapa yang dia dekati itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika seseorang mengenal Tuhan adalah Tuhan pengasih dan penyayang dan pengampun, sekalipun kita melakukan banyak kesalahan, dan Dia tetap mengasihi dan tetap merangkul dan menerima kita apa adanya. Sekalipun ada intimidasi, tapi itu tidak akan berlarut-larut intimidasinya, sebab kita akan memutuskan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab apa? Sebab kita mengenal siapa Tuhan yang kita selalu membangun hubungan itu, yaitu Dia adalah Tuhan pengasih, penyayang, sabar, panjang sabar, dan murah hati. Poin ketiga, pujian dan penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita mengalami titik terendah dalam kehidupan kita, ada satu hal juga tindakan yang perlu kita lakukan, yaitu tindakan iman, yaitu adalah dengan cara kita memuji dan menyembah. Kita praise and worship kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Seperti Daud ketika dia di dalam kesesakan, dia memuji dengan kecapi, dengan gambus. Daud memuji Tuhan. Daud menyembah Tuhan. Daud meninggikan nama Tuhan. Tidak melihat situasi keadaannya, Daud tetap memilih untuk meninggikan nama Tuhan. Jadilah seperti Daud, situasi keadaan apapun, datanglah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Justru pujian dan penyembahan itu sebenarnya membantu kita untuk kita bisa masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Ketika kita mengalami situasi keadaan yang sulit untuk kita berkata-kata banyak dengan Tuhan, justru pujian dan penyembahanlah yang akan membantu kita, dan juga rohlah yang membantu kita. Sebab kata firman Tuhan, jika kita sudah tidak lagi harus berkata apa-apa, rohlah yang di dalam diri kita yang akan berkata-kata, membantu kita mengucapkan, mengutarakan sesuatu hal yang kita tidak bisa utarakan dengan perkataan kita. Dan rohlah yang akan membantu kita berkata-kata kepada Tuhan dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Karena itu teman-teman, milikilah waktu pribadi dengan Tuhan, agar waktu pribadi dengan Tuhan itu yang akan mengcover kita. Pujian dan penyembahan yang akan membuat kita semakin bangkit. Ketika kita mengalami titik terendah dan kita tidak bisa berkata banyak, roh dan pujian penyembahanlah yang akan membantu kita untuk bisa berkata-kata. Sebab kita terbatas dengan perkataan kita. Ketika kita berdoa pun kita terbatas dengan perkataan kita. Karena itu kita perlu yang namanya bantuan roh dalam diri kita
untuk bisa berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan rindu dan Tuhan mau memberikan kekuatan itu. Tapi kebanyakan dari kita tidak mau mendekat kepada Dia. Kalau kita tidak mau mendekat kepada Dia, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kekuatan dan pengharapan itu. Kita perlu memberanikan diri mendekat kepada Tuhan. Ketika kita memberanikan diri mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan keberanian, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, Tuhan akan memberikan pengharapan baru, Tuhan akan menambahkan iman kita. Ketika kita memberanikan diri datang kepadanya, segala sesuatu Dia akan berikan. Karena kenapa? Karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang ada, bahkan yang belum ada, yang akan Dia akan adakan dalam kehidupan kita. Mendekatlah kepada Tuhan selagi kita masih hidup, karena artinya masih ada kesempatan untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Sebab di titik terendah pun tetaplah memilih untuk datang kepada Tuhan. Jangan tunggu kita alami situasi keadaan membuat kita sangat terpepet baru kita mencari Tuhan. Justru di saat keadaan kita baik-baik saja, kita mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan dan bangun hubungan dengan Tuhan, sebenarnya kita sedang menginvestasikan sesuatu yang tidak pernah kita tahu bahwa kita sedang menginvestasikan sesuatu hal kekal. Dan itu akan berguna di saat kita di titik-titik di mana kita terendah. Mungkin banyak dari kita yang mungkin merasa ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, kita mengalami masalah. Tapi kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ada di satu titik mungkin kita alami kepepet dengan sesuatu hal. Dan di saat itu kita langsung berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Dan di saat itu Tuhan langsung tolong. Karena kenapa? Karena kita telah menjaga-jaga sebelumnya. Seperti kata firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Mungkin dalam sebuah ilustrasi, ketika saya ilustrasikan, ketika kita sudah bangun hubungan dengan Tuhan sejak lama, kita serius dengan Tuhan, tapi kita menghadapi masalah. Tapi kita tetap untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita tetap membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dan ada di satu titik kita mengalami masalah yang benar-benar membuat kita sudah tidak sanggup lagi. Dan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Dan di saat itu pun pertolongan Tuhan seketika datang. Mungkin orang lain ketika minta tolong, pertolongannya butuh waktu. Tapi kenapa kita langsung diberikan Tuhan? Karena itulah kelebihan atau keuntungan orang yang memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan akan memprioritaskan. Bukan Tuhan pilih kasih, tapi Tuhan, seperti kata firman Tuhan, Tuhan akan menjauhkan setiap orang-orang benar dari setiap pencobaan-pencobaan dunia ini. Dan Tuhan akan membinasakan setiap orang-orang fasik yang selalu berbuat kejahatan dalam hidupnya. Karena itu, tetaplah memilih terus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena justru hubungan pribadi dengan Tuhan, mungkin saat ini belum kamu rasakan apa yang kamu rasakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi lebih dari apa keuntungannya adalah agar kamu bisa mengenal pribadinya, agar kamu bisa tahu jalan-jalannya dengan cara kamu mendekat kepada Dia. Hubungan pribadi dengan Tuhan akan mengcover kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan akan berikan ketika kita mendekat kepada Dia. So teman-teman, I don't know dengan apa yang kalian hadapi saat ini, tapi saat ini Tuhan berkata bahwa kekuatan kita, pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan, sebab Tuhanlah sumber dari segala sesuatunya. Karena itu, mendekatlah kepada Tuhan selagi kita masih hidup. Selagi masih ada waktu, carilah Tuhan. Jangan tunggu waktu baru kita mencari Tuhan. Tapi selagi waktunya terus ada dan waktu dalam kehidupan kita terus berjalan, artinya ada kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu. So saat ini, saya rindu berdoa buat kalian semua yang sedang di dalam titik terendah dan butuh kekuatan. Tapi kalian saat ini telah mendengarkan video ini dan kalian mendekatkan diri kepada Tuhan. So, ini adalah untukmu dan ini adalah waktumu untuk Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan baru. Apapun yang kalian hadapi saat ini, kita berdoa. Tuhan, saat ini Tuhan, terima kasih buat penyertaan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Engkau telah mempertemukan hamba dengan orang yang menyaksikan video ini. I don't know dengan mereka hadapi Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang tidak pernah iseng untuk selalu berbuat sesuatu dalam kehidupan mereka. Jika mereka menyaksikan video ini, artinya Tuhan sedang ingin berbicara lebih dalam kehidupan mereka. Dan biarlah saat ini Tuhan, melalui firman-Mu itu bisa mengubahkan setiap area-area dalam kehidupan mereka, bahkan setiap area-area dalam kehidupan mereka juga dimenangkan. Aku berdoa Tuhan, bagi mereka yang perlu kekuatan, penghiburan, pengharapan Kau berikan saat ini di dalam nama Yesus Kristus.
Sebab kata firman-Mu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, Tuhan akan berikan kelegaan. Maka saat ini juga Tuhan, ketika mereka mencari Tuhan saat ini, Kau berikan kekuatan yang baru, Kau berikan pengharapan yang baru, Kau berikan penghiburan yang perlu dihiburkan. Bahkan Tuhan memberikan iman yang baru, iman yang semakin bertambah-tambah, bukan berkurang. Di dalam nama Yesus Kristus, sama serahkan kehidupan mereka masing-masing dalam tangan-Mu. Kau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka, Kau cover kehidupan mereka masing-masing dalam setiap pekerjaan, dalam setiap studi, dalam setiap apapun mereka kerjakan. Engkau Tuhan cover, dan Kau Tuhan selalu buat berhasil ketika mereka menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah lalai dalam melakukan apa yang akan Dia lakukan dalam kehidupan anak-anaknya. Maka biarlah Tuhan selalu juga melindungi, menyertai kehidupan mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin. See you di pesan Tuhan untuk kita semua berikutnya. God bless you.